Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya, topik bahasan kita hari ini akan menjawab beberapa pertanyaan sehubungan dengan rencana pemerintah untuk pemutihan sertifikasi. Sahabat Banua semuanya, pernyataan Bapak Menteri Nadiem Makarim yang menghebohkan publik lumayan ya di dunia pendidikan dengan rencana beliau yang ingin melakukan pemutihan terhadap program sertifikasi, yang artinya guru-guru yang selama ini masih dalam proses on progress untuk proses sertifikasi mereka dapat dengan mudahnya secara instan langsung tanpa harus melewati proses PPG ataupun aneka macam pelatihan lainnya, langsung mendapatkan tunjangan profesi mereka. Nah, dari sana banyak sekali pertanyaan yang muncul dari publik, yang paling banyak ini khususnya dari mereka-mereka yang sudah sertifikasi. Kali ini saya ingin mengupas beberapa pertanyaan saja dari sekian banyak pertanyaan yang masuk kepada kami tentang bagaimana kelanjutan proses pemutihan ini. Yang pertama adalah, kalau sertifikasi itu diputihkan, gimana nasib kami-kami yang sudah sertifikasi ini? Bagaimana tunjangan kami? Apakah tidak bermasalah nanti ke depannya? Nah, itu yang paling banyak ditanyakan. Selama ini memang menjadi kontroversi paling besar itu adalah pertanyaan yang pertama ini. Itu tentang nasib sertifikasi mereka, tunjangan profesi mereka. Jadi jawaban kami adalah, kalau sudah melihat pernyataan Bapak Menteri dan menelisik tentang rancangan undang-undang Sisdiknas yang pro dan kontranya besar sekali itu, jawabannya biasa aja kali. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pemerintah sudah memberikan kepastian, bahkan di dalam rancangan undang-undang Sisdiknas itu pun di pasal turunan itu sudah dijelaskan bahwa tetap orang-orang yang sudah sertifikasi ini menerima tunjangan mereka. Lagian aneh juga kalau pemerintah ingin meningkatkan kualitas para guru, ingin meningkatkan kesejahteraan mereka, masa sertifikasi yang dulu sudah diterima oleh para guru ini mau dihapuskan? Kan itu nggak masuk logik, nggak masuk di akal kita. Sedangkan yang 1,6 juta saja mau diangkat kesejahteraannya, apalagi yang sudah ini, mereka yang sudah melewati proses latihan kemudian memenuhi persyaratan, masa mau dihilangkan? Kan tidak logis sama sekali. Nah, artinya justru pemerintah ingin meningkatkan kisaran orang-orang yang menerima itu, range-nya diperbesar lagi. Jadi kalau ada kesan sementara ini bahwa pemerintah itu menunda-nunda, bahkan menahan-nahan agar guru-guru ini masih banyak yang tidak tersertifikasi, lewat pernyataan Pak Menteri itu semua sudah terpatahkan. Tinggal ini keikhlasan dari berbagai macam pihak untuk menerima keputusan Pak Menteri ini, termasuk juga dari DPR. Nah, tinggal di tangan mereka itu saja lagi. Kalau mereka oke, maka semua akan terrealisasi. Baik guru-guru yang sudah sertifikasi maupun yang belum, semuanya disatukan menerima kesejahteraannya. Itu yang pertama. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Dan yang kedua, yang muncul biasanya ini bukan pertanyaan tapi pernyataan. Enak sekali katanya, yang 1,6 juta instan, sedangkan kami sudah capek-capek mengikuti pelatihan. Nah, apa tidak semacam ada ketidakadilan gitu perasaan mereka. Nah, jadi kalau menurut pandangan saya, ini tinggal bermasalah dengan ketulusan, keikhlasan kita aja, berbesar hati untuk menerima bahwa kita sudah melewati prosesnya, kemudian kita sudah menerima tunjangan kita,
tunjangan profesi kita dengan lancar selama beberapa bulan atau bahkan mungkin ada yang sudah bertahun-tahun, tinggal kita menerima berbesar hati, bahkan kalau perlu kita ikut bergembira, ikut berbahagia, merasakan kegembiraan kawan-kawan kita yang bisa dengan instan mereka mendapatkan tunjangan profesinya. Tapi walaupun instan, perlu diketahui juga teman-teman bahwa mereka itu sudah menahan bertahun-tahun, bahkan ada yang sudah menunggu itu sejak begitu lama, mau pensiun malah. Nah, justru kita harus bergembira, mereka ikut merayakan tunjangan mereka yang sudah bertahun-tahun mereka tunggu. Justru kita harus ikut bersedih kalau mereka tidak merasakan apa yang kita rasakan bagi yang sudah menerima tunjangan profesi. Itu seharusnya cara berpikirnya. Jadi untuk itu tidak perlu kita permasalahkan, tidak perlu diperbesar lagi, malah kita harus ikut merasakan kegembiraan kawan-kawan kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada juga yang menanyakan besarannya, kira-kira apa sama dengan guru-guru yang sudah mengikuti pelatihan, yang udah capek-capek bikin maju di kelas in dan on dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau dari pernyataan Pak Menteri itu jumlahnya akan sama, ya, jumlahnya sama besarannya, yaitu 1 kali gaji pokok. Nah, kalaupun muncul pro dan kontra di sana sini, misalnya begitu hebatnya, tidak terima mereka. Nah, apa yang terjadi kira-kira? Menurut saya itu tinggal pemerintah saja besaran dananya, siapnya berapa, kemampuan pemerintah berapa. Para guru ini sebenarnya intinya dari yang 1,6 juta itu, kalau saya analisa ya dari perwakilan-perwakilan yang muncul di grup kami itu, intinya mereka itu cuma pengen kesejahteraan. Bahkan masalah besarannya pun mereka juga tidak terlalu mempersoalkan sebenarnya. Walaupun kalau memang bisa ya kita samaratakan, jangan ada pilih kasih gitu. Nah, tapi intinya tuh yang mereka inginkan adalah kesejahteraan. Masalah besarannya intinya itu tidak terlalu jomplang. Kalau selama ini kan ini antara bumi dan langit, inilah yang menimbulkan kecemburuan sosial, yang menimbulkan mereka ogah-ogahan bekerja, yang menimbulkan ada kubu-kubu, kubu guru yang sudah sertip dengan yang non sertip itu berbeda jauh di lapangan. Mereka membentuk kubu-kubu, membentuk geng-geng akhirnya. Nah, dengan adanya peningkatan kesejahteraan guru-guru yang masih belum tersertifikasi ini, diharapkan kejomplangan itu bisa segera diatasi. Masalah besarannya entah itu 1 juta, 2 juta, itu bagi mereka mungkin tidak terlalu jadi masalah, asalkan beban kerjanya memang juga sesuai. Ya, beban kerja juga sesuai. Itu yang perlu dijadikan catatan oleh pemerintah. Jangan sampai pemerintah tidak melihat realita ini, bahwa di lapangan itu jam kerja sama tapi penghasilan berbeda bumi dan langit. Nah, ini yang mereka keluhkan selama ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, gimana kalau tidak harus melewati rancangan undang-undang Sisdiknas? Bisa nggak kira-kira direalisasikan? Nah, kalau menurut kami, ini tinggal masalah sekali lagi adalah will dari pemerintah, keinginan. Asalkan pemerintah punya kemauan, maka jalan itu sebenarnya bisa dibikin. Undang-undang apapun itu sebenarnya bisa bahasa jeleknya itu ya diutak-atik lah ibaratnya. Diutak-atik dengan kesepakatan beberapa pihak, itu semua bisa dilaksanakan sebenarnya. Bahkan menurut Pak Indra Karismiaji itu dari tokoh pendidikan kita juga mengatakan bahwa kalau pemerintah ingin sungguh-sungguh memberikan kesejahteraan kepada guru-guru ini, nggak harus nunggu RUU Sisdiknas disahkan. Pemerintah sebenarnya bisa, ini tinggal kesepakatan antara Menteri Pendidikan dengan Menteri Keuangan sebenarnya. Kan intinya itu, masalah keuangan. Nah, masalah payung hukumnya itu sebenarnya bisa dibikin. Apapun bisa dibikin. Saya kurang begitu menguasai tentang masalah hukum, cuma intinya pemerintah itu begitu banyak memiliki senjata untuk membuat peraturan sebenarnya. Ini masalah kemauan saja sebenarnya. Kemudian pertanyaannya juga, kalau ini ganti menteri, bisa nggak ganti kebijakan lagi? Nah, kalau berbicara masalah ganti kebijakan, ya apapun itu bisa terjadi. Apapun bisa terjadi ketika ganti presiden,
orang yang ditunjuk oleh presiden, ini yang jadi menteri ini dan sebagainya, semua itu bisa terjadi. Cuma yang kita perhatikan trennya sekarang adalah bahwa pemerintah itu dari tahun ke tahun kita lihat semakin peduli dengan pendidikan, walaupun sekarang mungkin dana pendidikan yang 20% itu katanya masih belum tercapai ya, 20% dari seluruh anggaran. Nah, mudah-mudahan ke depannya kita akan ketemu lagi dengan menteri yang akan melanjutkan perjuangan Pak Nadiem Makarim ini untuk memperjuangkan kesejahteraan para guru. Dan bahkan bisa jadi lebih baik lagi ke depan. Kemudian kita harapkan juga bahwa menteri ke depan itu akan memperingan beban para guru, khususnya beban administratif. Nah, karena beban administratif itu idealnya juga harusnya berkaitan dengan masalah keuangan. Kalau semakin tinggi beban administrasi seorang guru, harusnya ada juga tunjangan khusus untuk itu. Ya, saya ambil contoh misalnya seperti operator kan, operator sekolah. Sekarang kan sudah ada muncul kebijakan bahwa operator sekolah itu juga digaji oleh pemerintah. Nah, itu paham namanya pemerintah. Nah, tinggal diperluas lagi range-nya, bukan hanya di bagian operator sekolah. Saya rasa pemerintah harus memperhatikan bagian-bagian yang lain juga. Nah, inilah yang bisa kami sampaikan untuk pergantian menteri. Kita berdoa semoga ke depannya akan lebih baik, dan jikapun Pak Nadiem akan terpilih lagi, kita berharap beliau sudah bisa melihat peta permasalahan di negara kita, bukan hanya masalah kesejahteraan tapi pendidikan secara umumnya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat dan bisa menyebar ke berbagai pihak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.